Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana asyian wa la mahruma. Amin amin ya rabbal alamin. Tes kejujuran. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Alhamdulillah, kali ini kita berkesempatan bertemu kembali, dan pembahasan kali ini adalah tentang hal-hal yang viral akhir-akhir ini, yaitu tentang peristiwa tes kejujuran. Kita akan melihatnya dari sudut pandang Islam. Bagaimana sih terkait ibroh atau pelajaran dari kejadian ini? Yang pertama harus kita pahami dulu terkait keadaannya. Bagaimana perasaan kita ketika kita berdiri sebagai penjual yang dianggap berbohong tersebut. Coba kita bayangkan bagaimana rasanya seandainya kita menjual lalu ada barang yang tertinggal. Apa yang harus kita lakukan dengan barang tersebut? Mengambilnya dari meja lalu meletakkannya di dalam karena ingin menyimpannya, atau membiarkannya saja di meja? Hal ini pasti sudah tertebak dalam kita, di dalam hati kita. Kalau kita benar-benar ingin berbuat baik, maka kita akan mengambilnya dan menyimpannya di dalam. Kalau kita ingin netral, tidak ingin berbuat baik tapi juga tidak ingin mengambil barang tersebut, akhirnya ya sudah, kita tinggal aja di meja. Nah, harusnya seperti itu sudut pandang kita terkait apa yang terjadi. Nah, kali ini mari kita bedah ibrohnya dari sudut pandang Islam bagaimana. Yang pertama, mari kita ambil dulu ibroh dari orang yang menganggap orang lain berbohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian purbasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu adalah ism. Ism itu apa? Ism itu dosa. Karena tidak bisa kita pungkiri, apa-apa yang kita kira itu tidak sepenuhnya akan bisa benar. Kita pun bukan malaikat yang bisa mengetahui isi hati orang. Jangan sampai kita tanpa bukti yang jelas, hanya mengikuti prasangka kita sudah menganggap orang lain buruk. Jangan sampai seperti itu. Itu ibroh. Jadi kita bisa mengikuti apapun yang terjadi, bukan hanya ketika barang tertinggal, ketika barang hilang. Mungkin di rumah kita hidup bareng bersama orang lain, barang kita hilang, kita langsung memikirkan apa ada orang yang ngambil ya, padahal belum tentu, bisa saja kita yang lupa meletakkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandang penjual, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas, kita berlepas diri dari prasangka orang lain. Kita tidak bisa mengarahkan prasangka orang lain, kita tidak bisa mengatur prasangka orang lain. Yang pasti, apapun yang terjadi, kita tetap harus terus berbuat baik. Ketulusan itulah yang nanti insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah menuju jalan-jalan kebaikan yang lain. Kita tidak perlu memikirkan, wah nanti orang lain bakal menganggap kita seperti ini. Seperti contoh dalam peristiwa viral tersebut, penjual hanya menyimpannya di dalam, tetapi dianggap mencuri padahal dia udah niat baik. Tapi apa jalannya akhirnya, ibrohnya? Akhirnya viral, dan juga mana yang dihujat banyak? Ya orang yang menuduh dengan prasangka tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan ditunjukkan banyak jalan. Kalian jika berbuat baik apapun, diniatkan tulus lillahi ta'ala, pasti akan Allah berikan subul. Subul itu jamak dari sabil. Sabil itu jalan yang satu. Kalau subul itu banyak jalan. Jadi nggak cuma satu yang akan diberikan jalan oleh Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Nah, orang-orang yang baik itu akan bersamai dengan Allah. Bahkan di situ ada taukidnya, lama'a, lamnya lam taukid, itu sungguh bersama orang-orang yang baik. Itu tadi yang harus kita perhatikan.
kita sebagai diri pribadi harus banyak menghilangkan prasangka terhadap orang lain. Timbanglah dirimu lebih berat daripada timbangan orang lain. Perbanyaklah prasangka kepada dirimu sendiri ketimbang orang lain. Dan juga jangan berhenti terus berbuat baik, tidak perlu memikirkan apa kata orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita dapat bertemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.